Apa itu impotensi? Nggak bisa. Anak muda coy. Apa impotensi? Nggak bisa. Berarti Romo Eko potens. Sehat dan sakit, suka dan duka, sampai mati. Mati. Ingat, sampai mati. Siapa yang duluan? Silahkan malam ini berdiskusi. Romoyus, Kia dan sebagainya. Yang terhormat terima kasih banyak saya boleh hadir dengan paroki. Kenapa paroki Kasih? Ada kudus Yesus, ada Yesus. Oh, tidak ada kudusnya. Ada kudus Yesus. Hati Yesus yang maha kudus. Terima kasih saya boleh kembali ke Metro ini setelah lama saya pernah kemari dan sekarang saya diundang oleh khusus evangelisasi pribadi. Saya senang. Metro itu dulu zaman Romo Sutris, saya masih ingat. Gerejanya tidak sebesar ini, kecil. Orang kanannya kalau hujan berapa? Lalu saya pernah pisah, tapak itu namanya korporasinya saudara-saudara di mana? Dan sekarang Metro sudah menggagah perkasa. Dan saya yakin bukan hanya bangunannya yang penting, karena dia tidak bisa surga kan. Yang penting umatnya semangatnya tinggi. Apalagi kalau khusus evangelisasi pribadi sudah ada, itu berarti apa? Tugas penginjilan bukan hanya tugas roh, tugas umat juga. Karena di Metro itu katanya di gosip jadi pastor para di Metro itu berat. Ini hoax. Kalau romonya dekat dengan anak-anak langsung rombongan ini. Kalau dekat dengan OMK remaja dikatakan masa kecil berapa. Dekat dengan ibu bohongan. Dekat dengan bapak-bapak jadi saya ingat sekali, kalau menjadi pastor harus tahan. Tidak hanya tahan doa, tahan juga apa? Tahan komentar umat. Karena kalau jadi pastor menyenangkan semuanya, tidak mungkin impossible. Saya kalau impossible. Saya menyenangkan ini dari sini. Saya menyenangkan ini
jual ngomongnya. Tapi sekali lagi terima kasih penggunaan saya. Jadi sudah ada semangat pemikiran dan hari ini saya bersama-sama Anda merenungkan apa keluarga yang terberkati dan bisa memberkati. Karena seringkali kita lupa, saya diberkati selesai sudah. Oh, Anda diberkati dan bisa menangguai. Raiso, saya kalau sudah diberkati, kamu harus jadi berkat juga. Dan yang paling susah itu membawa berkat, membawa kebaikan kepada siapa pasangan. Pasangan susah banget karena Romo dulu dia kalau ngomongin urut Romo, sekarang bangun jengkelnya males. Ibu-ibu ingat kenapa bapak-bapak jadi seperti itu? Karena nikah dengan ibu. Betul. Coba menikah dengan bintang film pasti. Namanya suatu seorang ibu akan dengan ibu. Pernah seorang bapak ketemu di rumah sakit, saya tanya, kenapa Pak Romo? Telinga kiri saya berbeda, gak bisa dengar. Telinga kanan masih bagus Romo. Gak tahu ini, kok bisa? Saya bertanya, Pak, kalau ibu di sebelah mana? Kiri Romo, namanya istri, selama ada suami tidak pernah selesai ngobrol, terus ngobrol. Maka benar. Terus dia tanya, nasihat kamu bagaimana? Suruh suami istri tidur sebelah kanan. Terus bagaimana dia juga sekarang? Bapak Ibu, sungguh hidup perkawinan itu tidak mudah, tidak mudah. Seorang bapak pernah ketahuan istrinya suatu saat dia pulang menangis. Istrinya diatur, oh bapak ini kemarin di surat-surat. Lalu istrinya tanya, Pak, boleh apa? Aku boleh surat kawin. Aku apa? Aku akan buat surat kawin pun pada luasannya orang. Dia pikir ada perkawinan dari tahun 1970 sampai 2020 selesai tidak semua. Tidak ada. Tidak. Apalagi perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik sama tidak ada yang namanya perceraian. Yowes, enak-enak, enak-enak ini. Karena kalau kita tidak mulai enak, akhirnya jadinya terus. Betul kan? Nah, kayak gini sama saudara. Rasa betul kan? Lihat Bapak Ibu, pada saat kita berpacaran, pada saat awal-awal perkawinan, Anda pasti melihat hal yang baik di pasangan Anda. Wah, apik dengan calon jas. Jangan ada kedua. Aku sebet banget. Saya sudah sayang banget Romo, gak perlu ada khusus-khusus, langsung kawin. Tapi setelah 10 tahun perkawinan, apalagi 20 tahun perkawinan, Anda akan melihat kejelekan pasangan Anda. Anda banyak kekurangan pasangan.
Gereja punya aturan bukan untuk menyiksa, bukan. Aturan itu dibuat oleh gereja supaya saya tidak menyakiti pasangan, supaya saya tidak seenaknya. Maka dibuat aturan di dalam perkawinan. Dan memang menyedihkan kasus-kasus anulasi minta dibatalkan perkawinan cukup banyak di musibah-musibah. Oleh karena itu saya ingin memperlihatkan, kita coba lihat ada apa dengan hidup perkawinan di dalam gereja. Kenapa harus seperti itu? Mari kita lihat. Keluarga hebat, iman kuat, dan berkah. Itu tema yang saya bawa. Pertama, di dalam kitab Hukum Kanonik artikel 1055 dikatakan perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka bersamaan seumur hidup dalam sifat kodrat yang terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran dan pada pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Ya. Jadi perkawinan itu tidak hanya sah, tapi apa? Sakramen. Bu, kalau orang Katolik menikah dengan orang Muslim, sakramen bukan? Bukan, bukan. Kalau orang Katolik dengan Katolik, sakramen bukan. Kalau orang Katolik dengan GKI, sakramen bukan. Gereja Kristen Indonesia, sakramen bukan. Sakramen. Jadi selama orang Kristen ini baptisnya diakui oleh gereja, sakramen. Sakramen. Karena gereja mengakui pembaptisan gereja lain, gereja Katolik, apalagi dalam negara ini. Lalu apa bedanya? Kenapa sakramen? Ingat, sakramen di dalam lewat apa? Tubuh Kristus, betul. Kalau permandian, kehadiran Tuhan lewat apa? Air baptis. Kalau krisma, ya, bukan pada saat ditempeleng uskupnya ya, bukan ya, gitu ya. Minyak, perkawinan. Pada saat apa? Cincin. Padahal cincin bapakmu tuh ngutang waktu itu. Jadi perkawinannya belum sah. Jadi ingat, perkawinan tanda sakramennya bukan cincin. Nggak pakai cincin juga tidak apa-apa. Bukan buka slayer atau buka konde atau apapun, tidak. Tetapi apa? Pada saat janji nikah, saya mengucapkan berhadapan, biasanya terharu mengucapkannya. Biasanya menangis. Kenapa? Karena dalam janji perkawinan hebat. Saya Eko Wahyu Joko Santoso memilih engkau Maria Juminten
untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk mengabdikan. Lihat kata-katanya bagus. Mengabdikan. Di dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka, sampai mati. Mati. Ingat, sampai mati. Siapa yang duluan, silahkan malam ini berdiskusi. Sampai hanya maut memisahkan kita. Lihat, kata saya berarti apa? Saya terang-terangan, saya yang mau. Saya yang mau. Bukan orang tua saya yang mau. Yang kedua, membaktikan diri. Saya mau membaktikan, memberikan diri saya. Maka dalam perkawinan itu kebersamaan, bersama-sama. Tidak bisa, maka saya salah satu pastor yang kurang setuju, prihatin. Kalau dalam perkawinan, maaf, dengan alasan ekonomi, istrinya di Metro, suaminya di Jakarta. Prihatin. Bukan pisah rumah karena pekerjaan. Ya Allah, dengerin. Udah belum kawin, so tahu lagi. Gua doain jadi suster lu, baru tahu lu. Jadi bukan pisah rumah, tetapi karena alasan ekonomi, karena alasan pekerjaan. Hati-hati. Kenapa? Karena bagaimanapun tidak terjadi sebuah kehangatan. Tidak terjadi sebuah kedekatan. Memang seringkali dalam perkawinan kan seperti pepatah. Kalau dekat bau wangi, kalau jauh bau tai. Ibu ulang dong, orang ajar ini. Ini saya mengikatkan ya. Terbalik, Bu. Kalau jauh bau wangi, kalau dekat bau ibu. Jadi di sini lihat hakikat perkawinan di dalam gereja Katolik, kebersamaan pertama. Lalu dikatakan di dalam Gaudium et Spes apa? Perkawinan adalah persekutuan mesra hidup dan cinta. Sudah jauh berakar di dalam janji perkawinan, kesepakatan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi bagaimanapun, sesulit apapun, tidak bisa. Tuhan, cukup, saya tidak bisa memenuhi. Enggak. Perkawinan itu bukan kontrak. Kalau kontrak, yang ini tidak bisa melakukan tugasnya, boleh kita putus hubungannya atau boleh? Atau tidak? Boleh. Kalau dalam janji perkawinan tidak boleh. Maka Romo, suami saya sudah tidak bekerja. Saya kerja capek-capek, dia mau meneng ngerokok, ngopi, ngurus manue. Maksudnya doro, ya Allah. Apakah kalau seperti itu suami boleh diceraikan? Tidak, tidak bisa. Walaupun suami sudah tidak mampu, tidak pernah boleh diputuskan hubungannya. Karena saya sudah janji dengan siapa? Tuhan. Tuhan. Maka perkawinan itu adalah segitiga cinta. Saya, dia, Tuhan. Saya mengkhianati dia, berarti saya mengkhianati siapa? Tuhan. Tapi yang anehnya, orang sering dekat Tuhan, tapi jauh dengan pasangannya. Itu ngawur.
dia doanya bisa kusyuk, bisa sampai menangis-nangis, tetapi dengan pasangannya dia bisa memaki-maki. Ini doa yang gak benar. Itu bukan sebuah doa, itu kebohongan. Karena Tuhan, suami istri itu adalah segitiga sama sisi. You close to God, you close to your spouse. Anda dekat dengan Tuhan, Anda pun harus dekat dengan pasangan Anda. Inilah perkawinan Katolik. Maka kalau kita berbicara tentang 3 tujuan perkawinan, 1 kebersamaan, saling menyejahterakan, 2 kelahiran anak, 3 pendidikan. Maka sekarang sedang ngetren anak muda perkawinannya child free. Apa itu child free? Tidak punya anak. Kalau ada pasangan yang datang ke Romo dan mengatakan, Romo, saya mau menikah dan kami merencanakan tidak akan punya anak, Romo tidak boleh memberkati. Tidak boleh. Karena tujuan perkawinan adalah terbuka pada kelahiran anak. Maka, maaf, impotensi, apa itu impotensi? Nggak bisa. Anak muda coy. Apa impotensi? Nggak bisa. Berarti Romo Eko potens. Impotensi laki-laki itu tidak bisa ereksi. Itu tidak bisa menikah. Halangan. Sebelum menikah ya. Tapi kalau setelah menikah, suami Anda impotensi, tidak bisa diceraikan. Karena Anda terlalu nafsu istrinya mungkin gitu ya. Jadi baru ngeliat aja, tus. Jadi kelahiran anak itu harus terbuka. Nah, mari kita coba lihat di dalam tujuan perkawinan. Kita lihat kebaikan suami istri. Bonum comune. Apa yang mau dikatakan oleh gereja? Menurut Anda Bapak Ibu, kalau tujuan perkawinan itu apa? Kenapa Anda nikah? Kenapa Bapak menikah, Pak? Apa yang dicari? Nggak cari apa-apa. Waktu menikah dengan ibu, berapa tahun yang lalu Pak? 38 tahun yang lalu. Masih nyetrum enggak? Lebih nyetrum mana? Ketemu dengan gadis atau ketemu ibu? Tergantung ada ibu atau tidak ya Pak ya. Betul. Apa yang Bapak cari waktu mau menikah? Seneng lihat. Seneng pada siapa? Ibu. Ibu dikejar-kejar. Enggak, ibu yang mengejar. Kelihatan dari wajahnya. Jadi orang menikah kadang-kadang ingin bahagia. Tolong. Sering kali pernikahan cari kebahagiaan. Kalau sudah tidak bahagia, cari yang lain. Tuhan ampunilah dia Tuhan. Dia tahu dan sadar apa yang dia katakan. Berani ngomong seperti itu ada istrinya lagi. Bu, ingat burungnya putus-putusin bu. Bapak Ibu tidak bisa. Tujuan perkawinan bukan kebahagiaan. Kalau tujuan perkawinan kebahagiaan, saya tanya, siapa yang selama menikah selalu bahagia? Ada atau tidak? Dan siapa yang sekarang duduk dengan orang yang tidak membahagiakan Anda? Mami.
Jadi kalau dihitung-hitung, banyak tidak bahagianya atau bahagianya? Haleluya, bahagianya. Pertanyaan penuh kepalsuan, jawaban penuh kepalsuan, saudara-saudara. Bahagia. Tuhan, semoga benar. Kalau salah malam ini, jangan jadi malam terakhir bagi ibu ya. Jadi lihat di sini, perkawinan itu bukan untuk kebahagiaan, tetapi untuk kebaikan. Kebaikan. Dan untuk kebaikan itu dibutuhkan sebuah apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Nah, bertanya saya, kalau untuk berkorban berat atau tidak, Bu? Berat atau tidak, Bu? Ini suami ibu. Kok berbelakang-belakangan sih satu? Ini suami ibu. Kalau berkorban untuk suami berat atau tidak? Agak berat. Udah jujur aja nggak apa-apa. Kadang-kadang iya nggak apa-apa. Kadang-kadang berat. Betul, berat. Berat. Saya sudah capek kerja, istri saya masih ngajak ngomong. Dan kalau nggak didengerin, ngamuk dia. Pada saat saya membutuhkan sesuatu yang saya inginkan, saya dilayani, langsung istri mengatakan, kamu tidak tahu saya sudah capek. Saya harus ngasih rumah. Oh, ya sudah. Akhirnya apa? Suami istri jarang ngomong, jarang ngobrol. Karena kalau ngobrol ujung-ujungnya itu dia. Ujung-ujungnya apa, Bu? Ya? Apa? Nesuan. Katanya bahagia tadi. Terjebak loh. Ujung-ujungnya berkelahi. Nah, maka lihat saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kebaikan, kebahagiaan, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Lihat di dalam Kejadian dikatakan apa? Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi kebaikan kepada pasangan hanya terjadi kalau apa? Saya menjadi penolong yang sepadan. Saya bukan pembantu. Saya bukan budak suami saya. Saya bukan budak istri saya. Penolong yang sepadan. Maka Bapak Paus mengatakan ada 3 kata yang harus diucapkan di dalam keluarga. Apa pertama? Tolong, maaf, terima kasih. Tolong. Jangan bu. Jupoke. Bu, gawe no supermi. Bu, kopi. Langsung ibunya berdatang, Pak, emploan. Jadi ini apa? Saya harus belajar untuk apa? Tolong. Kenapa? Engkau penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan itu berarti apa? Berarti tidak tega melihat pasangannya repot sendiri. Tidak tega. Saya selalu cerita, ayah saya seorang tentara. Pulang kerja, kami tidak punya pembantu. Anak bapak 4, Eko nomor 1, maka disebut Eko. Ibu saya bidan, perawat. Kalau kami pulang kerja, makanan belum tersedia. Ibu tuh langsung menanggalkan baju bidannya yang putih, masak. Ben cepet, masake yo sayur bening.
Neng Bandung Neng Bandung sayur bening sing gampang goleke yo bayem. Bayem ditambah jagung. Temannya apa? Tempe. Jadi setiap hari itu siang selalu bayem. Sayur bening terus. Sekarang saya asam urat. Tapi kalau ibu sedang masak, ayah itu langsung buka baju tentaranya. Ayo kok, nyapu. Aku sing ngopel. Ayo cuci piring. Aku sing basuh. Kowe golek banyu. Ayah pun ikut bekerja. Ayah bukan tipe orang yang duduk enak-enak, lalu ada nasgitel, teh. Enggak. Beliau tidak mau dan tidak tega melihat istrinya sibuk sendiri. Itu yang saya rekam dalam benak saya. Saya pernah berkata dalam hati, kalau aku nanti tidak jadi pastor, aku harus jadi suami seperti dia. Dan suatu saat saya ingat sekali peristiwanya, adik saya nomor 3 nangis. Digendong oleh ibu. Ibu masak. Lalu ayah berkata, Bu, ayo wes. Neng coba sik. Ben anake ora nangis nih. Tak terus ke masake. Bapak meneruskan. Pernah suatu saat ibuku sakit, masuk rumah sakit. Dan kami tuh anak-anak, kalau sekolah tidak pernah diberi uang jajan. Ibu selalu menyiapkan makanan. Yang paling mudah nasi goreng. Ibu sakit, bapak buat nasi goreng. Anda tahu lebih banyak garamnya daripada nasinya. Sampai hari kelima kita mengunjungi ibu di rumah sakit. Bu, cepet sembuh bu. Ibu seminggu di rumah sakit, anak-anak meninggal dunia semuanya bu. Kenapa le? Nasi gorengnya ayah garam melulu gitu tuh. Jadi ayah selalu mau campur tangan dengan apa? Kesibukan ibu. Dan lihat di sini, itulah penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan pun bukan berarti apa? Suami harus cari pendapatan, istri bekerja di rumah. Kadang-kadang istri lebih pintar cari uang daripada suami. Karena perempuan itu tangguh. Suami itu kalau raisa, susah. Raisa. Istri pantang menyerah. Betul. Istri itu tidak pernah ngomong sakit, nggak pernah. Istri itu baru mau mati dia ngomong saya sakit. Nah itu udah. Perempuan itu pantang menyerah. Saya pernah ke toko yang jaganya encek-encek dan cim-cim. Kalau si encek itu yang jaga, jarang yang beli. Kalau si enci yang jaga, banyak yang beli. Saya pernah nyobain. Saya beli baterai. Cek, ada baterai kayak gini. Kagak ada. Nggak ada. Cari toko lain. Ini yang model kayak gini sama. Nggak ada. Nggak jual. Walah, kampret kata saya itu. Lalu yang jaga encinya. Saya datangi lagi, Ci, ada baterai kayak gini. Oh Pak, baterai ini sih sudah tidak diproduksi. Ada yang mirip itu, lebih bagus, lebih murah gitu. Lihat, mulai ngebohong dia gitu ya. Dan akhirnya saya beli. Lihat, tangguh sekali. Jadi lihat di sini, penolong yang sepadan itu berarti apa? Saling mengisi, saling melengkapi.
Sudah tidak zamannya garwo itu sigaraneng nyowo, konco wingking. Ora. Perempuan bukan konco wingking. Perempuan adalah konco tekan modar. Perempuan sekarang tidak di belakang lagi, tidak. Bapak Ibu percaya, dulu kasus selingkuh banyaknya laki atau perempuan? Dulu. Baca artikel sekarang, perempuan pun mulai banyak yang selingkuh. Kok batuk? Bapak mau menyadarkan istri atau Bapak sadar diri sendiri? Tuh. Hati-hati. Gitu ya. Jadi lihat di sini sering tanpa sadar akhirnya di dalam perkawinan kalau tidak bisa saling melengkapi, akhirnya apa? Saling menyakiti. Saling menyakiti. Kowe iso ngono, aku yo iso. Kowe mbek siji wedok, aku sabes lanang. Tak pacari siji-siji. Hati-hati. Kalau dalam perkawinan tidak bisa saling melengkapi, hati-hati, bisa jadi saling menyakiti. Karena dalam perkawinan terjadi sebuah apa? Hubungan timbal balik. Timbal balik. Jadi jangan pernah lupa kenapa suami saya jadi seperti itu. Mungkin salah satu penyebabnya saya. Kenapa suami selingkuh? Bisa terjadi karena saya sudah tidak macak lagi. Tidak pupuran. Kalau ketemu Romo pupuran edan tenan. Tekan kandel, tebelin lagi. Tetapi kalau dengan pasangannya, apa yang terjadi? Rambut acak-acakan, roh sana, roh sini. Kutange ngalampreh neng kene. Suwek klambine ngene. Lanange ndelok, ya Allah. Sudah tidak menarik lagi toh ya. Iler ning kene gitu. Njaluk opo Pak? Alah ora. Kenapa kenapa istri, suami sekali lagi bisa saling menyakiti? Hati-hati. Bisa terjadi kata-kata kita pun mudah mencela pasangan. Mudah mencela pasangan. Selalu menjelekkan pasangan. Enteng. Aku koyo ngono wis elik tenan saiki. Wis ra menarik. Biyen koyo ngene. Saiki beng. Seorang suami sedang nonton sepak bola di televisi. Dia duduk, istrinya, kan perempuan jarang sekali suka nonton sepak bola toh. Perempuan senangnya drama Korea coy. Dia berharap suaminya seperti artis Korea. Yang terjadi suaminya adalah orang Korea. Suaminya sedang nonton, istrinya dekat bersender. Lalu suaminya minggir. Istri pantang menyerah. Deketin lagi, nyender lagi, minggir lagi. Akhirnya sampai ujung. Istrinya berkata, "Pak, dulu waktu pacaran kamu senang dilendotin. Bu, dulu waktu pacaran kamu mercy, sekarang truk tronton nih besar sekali."
Maka ada suami itu ngomong, "Pak, bagaimana?" Ini kan saya berbicara tentang keluarga ya. Maaf anak-anak. Hubungan seksualnya. Wah, dulu Romo, kalau kami berhubungan remang-remang. Sekarang gelap Romo. Karena bentuk suami istri saya sudah nggak jelas kabeh. Perutnya gerinjal-gerinjul, yang kene kono gitu. Ake kerutane Romo, wis. Jadi lihat di sini bahwa akhirnya dalam perkawinan kita tidak pernah mau apa? Kita tidak pernah mau melemparkan kebaikan. Ingat, perkawinan itu seperti nanam bunga. Kalau bunga banyak diinjak, maka akan mati. Kalau bunga itu banyak dipupuk, diairi, maka bunga itu berkembang. Pujilah pasanganmu, puji. Perempuan itu butuh dipuji. Kalau dia sudah maca, weh bu, begitu. Loh Pak, saya belajar dari seorang pastor senior. Saya di biara. Saya tugas sekarang kembali ke Pratista. Saya sudah 25 tahun tugas di biara Pratista. Lalu saya ke Tebing Tinggi, Medan. Terus saya ke Helena. Kembali lagi sekarang di rumah retret. Waktu 25 tahun pertama ada satu pastor. Usianya 84 tahun. Tapi pastor ini selalu dikunjungin ibu-ibu. Dan maaf kalau ibu-ibu Bandung datang ke pasturan, nggak ada yang tangan kosong. Bawa babi, bawa daging, bawa ayam, pasti ke Romo itu. Suatu saat saya ingin belajar, karena Romo ini walaupun sudah tua, banyak ibu-ibu yang ngirim-ngirim. Saya pastor muda, nggak ada yang ngirim-ngirim. Lalu saya lihat bagaimana ada telepon dari satpam, Romo, ada tamu ibu-ibu yang mau ketemu Romo. Oke. Saya gedor, Romo, ada tamu. Ya, ibu itu mau ngirim cukyok. Cukyok itu babi kecap. Kaki babi. Cukyok. Oh ya. Lalu saya lihat injen. Ngintip. Gimana cara memikat hati ibu-ibu? Romo itu dari jalan, dia sudah ngeliat mobilnya, udah diem. Ibu itu keluar, Romo udah langsung, "Ibu, wih, cantik sekali." Lalu ibu itu, Romo. Lalu ibu, "Ini cukyoknya, sekarang langsing ibu," gitu. Saya kaget, disebut langsing. Padahal dia masuk pintu biara, 2 pintu biara dibukakan gitu. Satu ndak melebu-melebu gitu ya. Lalu ibu itu, "Romo, saya hanya mau mengantar ini saja kesukaan Romo." "Makasih ya bu." "Udah, Romo saya pulang lagi." "Hanya ini?" Ya sudah bu, silakan." Pulanglah ibu itu. Saya datengin Romo. Romo penipu. Lalu Romo itu berkata, "Apa? Romo dusta. Masa ibu sebesar itu disebut langsing? Mana langsingnya? Yang ada langsung." Terus berkata, "Eko, saya tidak bohong." "Kenapa?" "Waktu saya melihat ibu itu, kacamata saya buka. Dan kacamata Romonya tebal banget gitu ya. Jadi aku blur ngelihatnya gitu ya." Jadi bapak-bapak, jangan memuji istri Anda berdasarkan kenyataan. Nggak perlu. Bukan dusta. Ini bukan dusta. Ini hanya memenuhi harapan wanita. Karena bagi wanita itu penting sekali diakui.
Coba puji suami Anda. "Pak, saiki kowe ganteng." Bagaimana reaksi suami Anda? Betul. Apa ganteng-ganteng. Tidak ada efek. Tidak ada efek. Tapi coba puji istri Anda. "Mi, cantik banget." Langsung dia masuk kamar, dia lihat cermin. Cantik. Ada efek. Ingat, pria dan wanita berbeda. Apa yang dibutuhkan oleh wanita harus dimengerti. Ini yang disebut penolong yang sepadan. Yang kedua, next, bonium conjugum mencangkup kebaikan apa? Lahiriah, pangan, sandang, papan, kebaikan batiniah. Nah ini menarik, batin. Ini yang sering kali saya bisa mencukupi kebutuhan pangan, sandang, tapi apakah batin pasangan Anda bisa cukupi atau tidak? Para suami, sadarlah, istri Anda itu butuh bicara satu hari kurang lebih 30.000 kata. Jadi itu untuk mengeluarkan. Jadi dengerin aja, dengerin. Nggak perlu ditanggapi. Karena kalau ditanggapi pasti salah. Pasti salah. Pernah seorang suami jengkel loh, karena istrinya belanja baju dengan suaminya. Dia fitting lah, ke fitting room dia coba. Dia kalau, "Pak, bagus nggak?" "Ya lumayan." "Tuh kan papa kan nggak bisa nilai. Dasar bodoh. Kayak gini disebut bagus. Ini jelek tahu." Ganti lagi. Lalu suaminya, "Nah ini jelek nih." "Bodoh kan, ini bagus." Lalu akhirnya suami, "Sudah terserah. Tuh kan papa selalu tidak, kalau diajak ngomong kayak gitu terus." Lihat. Jadi Bu, Pak, kalau istri Anda ngomong, "Oh." Karena Anda ngasih saran apapun pasti salah. Ingat, istri Anda kalau punya masalah, dia ngomong, dia tidak cari solusi. Istri Anda sudah punya solusi sendiri. Kan kalau laki-laki mendapatkan masalah, selalu cari jalan keluar. Istri bukan cari jalan keluar. Istri hanya mau didengarkan saja. Cukup. Jadi udah, itu cukup. Jadi bukan gengsi. Biasanya kopi coy, ini air putih. Kopi ireng. Jadi istri memang butuh didengarkan. Itu hidup batinia. Dengarkan. Bukan diberikan apa, bukan diberikan jalan. Saya pernah cerita toh di YouTube dengan itu juga. Siang-siang saya baru selesai makan siang, keluar biara, saya biasa jalan-jalan. Tiba-tiba ada seorang ibu, Romaiko, saya mau ngomong, 5 menit. Saya sudah deg-degan ini. Karena 5 menit ibu-ibu bisa-bisa 2 jam, saudara-saudara. Lalu saya bilang, "Bu, saya tuh nanti ada retret, Bu. Saya mau istirahat." "Sebentar, 5 menit. Anda tahu tuh kalau ibu-ibu, 5 menit. Daripada saya mati toh. Iya, 5 menit. Anda tahu beliau berbicara 1 jam tanpa narik nafas. Terus sampai saya mau ngomong itu, "Tar dulu, saya belum selesai. Terus sampai akhirnya 1,5 jam.
Selesai. Sudah, pastor, saya sudah ngomong. Baik, Bu. Menurut saya tidak perlu komentar Romo. Yang penting saya sudah keluar. Saya mau pulang sekarang, Romo. Yang penting saya sudah lego, Romo. Ibu lego? Ya, saya jengkel sekarang. Jadi lihat di sini kebutuhan batin. Sedangkan laki-laki bukan orang yang bicara, bukan. Coba kalau laki-laki punya masalah, apa yang akan dia lakukan? Diam, itu laki-laki. Biarkan. Jadi jangan sampai kalau Anda ngelihat suami Anda punya masalah, Pak, ono masalah yuk. Ngomong. Bojomu. Suami apa? Oh, apa sih? Itu. Saya kan pernah ke Yerusalem. Saya ke Bethlehem. Kan kalau ibu-ibu ke Bethlehem, ke tanah suci, yang pertama-tama dilakukan apa? Foto. Ibu-ibu tuh selalu banyak ganti. Kalau bapak-bapak ganti gaya Pak. Udah. Waktu di Bethlehem, tiba-tiba karena waktu itu kosong, saya tidak mau foto. Saya ke belakang. Waktu ke belakang saya berdoa. Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah karunia air mata. Saya diam, tiba-tiba saya menangis. Saya sukacita sekali. Sampai saya berkata, aku laki-laki malu nangis. Tapi nangis ini bukan sedih, bukan karena saya menyesal, bukan. Karena saya bahagia sekali, saya menangis. Ada ibu-ibu ngedeketin saya. Kan namanya ibu-ibu langsung berbelas kasih. Mendekati saya, lalu dia menepuk bahu saya. Sudah Romo, sudah. Nggak apa-apa Romo, nggak apa-apa. Apa masalah Romo? Lama-lama saya jengkel tuh. Bu, masalah saya adalah ibu ada di sini, kata saya itu. Pergi, kata saya itu. Laki-laki diam. Jadi kadang-kadang memang biarkan, dia butuh kesendirian. Jadi ini batin. Memang bukan berarti tuh kata Romo Eko juga diamkan. Ya jangan diam terus, karena sebuah perkawinan tanpa komunikasi tidak ada kebersamaan. Cinta tanpa komunikasi bukan cinta. Jadi dalam cinta, dalam kasih harus ada hubungan, relasi. Ketiga, next, bonum connugium dalam kebaikan, tetapi juga apa? Kesetiaan, perjuangan. Saudara-saudara, setelah sekian lama perkawinan, untuk bertahan dalam perkawinan, Anda butuh berjuang. Gak gampang. Coba, Bapak punya tetangga gak Pak? Punya. Bapak kadang-kadang ngelihat istri tetangga gak Pak? Ngelihat. Jujur, terima kasih Pak. Damai Kristus Pak. Kalau ngelihat istri tetangga, makin dilihat makin cantik. Ini godaan apa cobaan? Cobaan. Jadi jangan dicoba-coba. Kalau lihat istri Bapak makin lama makin jelek, ini cobaan atau godaan? Cobaan. Ya, ini kenyataan. Kenapa? Hati-hati dalam mencintai pasangan selalu ada yang namanya apa? Godaan. Kalau godaan itu dari siapa? Iblis. Supaya kita apa? Jatuh.
Jadi melihat istri tetangga makin cantik itu godaan, bukan cobaan untuk dicoba-coba. Kalau cobaan itu dari Tuhan, supaya kita apa? Bertahan. Karena iman seperti emas dimurnikan. Tapi kalau godaan, memang setan ingin menjatuhkan kita. Maka bagaimana saya harus belajar setia berjuang, tidak mau tergoda. Dan lihat, yang pertama, yang paling gampang menggoda adalah rekan sekerja. Rekan kerja. Rekan kerja. Hati-hati. Saya banyak mendengar kasus, tidak hanya kerja di bank, tidak hanya di perusahaan. Maaf, antar guru pun terjadi. Bisa terjadi. Rekan kerja. Udah jangan dibahas, direnungkan saja. Maka saya harus apa? Saya harus berjuang, saya harus sadar, saya sudah berumah tangga. Titik. Saya waktu di Filipina pun sama, digoda. Teman-teman saya perempuan satu kuliahan, perempuan Filipina, wah cantik-cantik. Bajunya ini turun, ini naik. Jadi kuliah itu saya ngeliat putih-putih semua. Ya Allah, Tuhanku Yesus, saya semangat. Nggak pernah tidur, men. Dosennya membuat ngantuk. Lihat yang putih-putih itu, kata saya. Apalagi teman-teman saya tuh kalau ketemu pastor, mereka tahu saya pastor, langsung, "How are you, Father?" Mereka memeluk erat, hangat, padat. Semua terasa, coy. Aku risih, gak biasa di Indonesia, tapi lama-lama ketagihan. Normal. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Manis sama pahit. Pahit aja. Manis. Bapak ini ada dua, manis pahit. Pahit, Pak. Yang mana ya? Terima kasih, Pak. Pas, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Tinggal cerutunya, Pak. Kayak dukun aja ya. Saya tadi ngomong apa sih? Ya, lupa. Filipina, ya betul. Lalu akhirnya Bu Eko berpelukan dengan teman-teman saya yang cantik tadi. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Tapi bisa membuat saya jatuh. Saya harus berjuang. Saya mau jadi imam. Maka akhirnya sudah ketemu teman. "How are you, Father?" No hug. Nggak pakai peluk-peluk, salam. Why? Hug in Christ, memeluk dalam Kristus, kata saya itu. Kamu pulang tenang, saya pening. Tidak ada penyaluran, kata saya itu. Betul atau tidak? Ya betul. Saya harus menjaga, berjuang. Sama, kalau perkawinan tidak pernah dijaga, Anda jatuh. Jangan sok jago, setan lebih pintar daripada kita. Setan ada di mana-mana. Di gereja ada atau tidak? Oh ya ini setannya. Ada. Langsung menunjukkan dirinya sendiri. Setan ada nih, ada. Ya kamu yang keras, paling keras. Jadi saya harus sadar dan ingat, Adam dan Hawa, siapa yang jatuh? Kenapa Hawa jatuh?
Karena apa? Tergoda. Karena apa? Godaan. Bukan. Hawa jatuh karena negosiasi dengan setan. Emang kenapa dengan buah itu kamu makan ini? Emang bisa? Ya. Setan bukan untuk dinegosiasi. Dengan setan hanya satu kata. Apa? Bagus. Tidak. Tidak. Jangan pernah negosiasi. Kita kalah. Kita lemah. Santo Paulus mengatakan, kehendak kita kuat, daging kita lemah. Lemah. Berjuang. Maka sama, untuk tetap mencintai istri yang makin lama dilihat makin menyebalkan. Itu sebuah perjuangan. Perjuangan, betul. Bapak berjuang lihat istri ya. Iya. Kelihatan penderitaan bapak, Pak. Sampai ibunya besar, bapaknya kecil sekali, ya Allah. Istrinya dengerin, berjuang, berjuang. Selamat berjuang ya Pak ya. Dan dalam perkawinan, next, kita diajar perjuangan bukan untuk saling menguasai. Bukan untuk saling pamer pengorbanan. Aku tuh ya sudah capek, aku tuh paling capek. No. Semuanya capek. Bukan saling pamer siapa yang banyak berkorban. Nggak. Ingat, Anda membentuk keluarga. Maka dalam membentuk keluarga memang dituntut untuk apa? Berkorban. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Tidak perlu. Siapa yang paling banyak berkorban, siapa yang paling banyak menderita. Tidak. Next. Yang berikutnya pendidikan anak. Tugas dan kewajiban orang tua. Ajaran Konsili Vatikan kedua jelas. Next. Orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak. Maka punya kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Betul toh? Maka orang tua harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Bu, Pak, mendidik anak sekarang beda dengan zaman dulu. Dulu Anda dipelototin oleh orang tua, apa yang akan terjadi? Takut. Sekarang Anda melotot pada anak Anda, dia melotot balik. Anda waktu kecil dimarahin oleh orang tua Anda langsung diam, ya atau tidak? Anda marah kepada anak sekarang, mereka akan berkata, kenapa marah? Kenapa marah? Mereka akan tanya. Sulit. Dulu waktu saya kecil, doa, langsung berdoa. Sekarang anak saya doa, papa juga nggak pernah doa. Bapak Ibu, anak sekarang butuh apa? Keteladanan, teladan. Bukan omongan, udah butuh. Anak Anda lebih pinter buka Google. Mereka lebih pinter, mau tahu apapun buka Google. Tetapi butuh apa? Diajak bareng. Jangan, nah tiap hari rosario ya. Terus ibu ngerosario, ibu nonton drama Korea dulu. Biasanya sambil tiduran, pagi-pagi baru 5, besok lagi gitu ya, terusin. Anak butuh bareng, sama-sama. Tidak bisa disuruh. Maka pengorbanan penting. Jangan menyuruh anak Anda belajar sedangkan Anda sedang pegang handphone dan apa? Cari mana TikTok hiburan-hiburan. Nggak bisa. Anda minta, nak kalau makan jangan pegang handphone. Anda pegang handphone. No.
Maka tidak aneh Bapak Paus pada saat masa Prapaskah dikatakan puasa handphone. Saya sedih kadang-kadang kalau ngelihat pas suami istri anak di tempat makan, restoran, sedang nunggu makan, apa yang mereka lakukan? Lalu ibunya, anaknya, bapaknya, dia sedang berhubungan dengan makhluk-makhluk jahat. Duduk bersama tetapi tidak ada apa? Tidak ada relasi, tidak ada intimnya. Tidak ada intimnya. Pak, para pastor saja di biara kami tabu ke ruang makan bawa handphone. Tidak boleh. Dan kalau bawa handphone harus di silent. Masuk saku, diem semuanya. Ngobrol. Bicara. Memang para romo itu kalau makan setengah jam cukup. Cepat ngobrol, selesai. Suster beda. Suster tuh makan bisa 2 hari 2 malam gak selesai-selesai. Anda tahu, saya tuh di pastoran kalau makan pisang gimana Pak? Buka emplok, ya atau tidak? Suster tidak? Sedikit. Kita lanang kabeh melebu. Wah. Tetapi pada saat para pastor pun tidak bisa saling bicara dengan pastor lain, di situ tidak ada yang namanya kekeluargaan. Di situ tidak ada kehangatan. Di situ tidak ada persekutuan komunitas. Gereja itu keluarga itu adalah komunitas gereja kecil. Mini eklesia, gereja kecil. Harus ada komunitasnya. Maka bagaimana supaya saya bisa belajar untuk apa? Menjadi sebuah gereja kecil. Nanti saya perlihatkan. Saya ingin memperlihatkan bahwa di dalam next. Iki apa iki? Aku malah randelok. Naik dikit. Ini maju ini. Naik Mas. Oke, cukup di sini. Tantangan dari hidup perkawinan sekarang adalah apa? Kita memperlakukan relasi dengan pasangan seperti memanfaatkan barang. Kalau menyenangkan masih saya rawat, kalau sudah tidak menyenangkan saya lupakan. Hati-hati. Seringkali pasangan pun dilupakan. Maaf. Pelayanan bisa menjadi sebuah pelarian. Hati-hati. Anda tidak betah dengan pasangan, lalu pelayanan di mana-mana. Lupa pelayanan yang paling dasar dan utama adalah mana? Itu keluarga dulu. Urusi keluargamu dulu. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan, tidak bisa para pelayan seorang ayah kalau tidak bisa mengepalai keluarganya. Bagaimana mungkin dia bisa mengepalai jemaat? Lakukan komunitas kasih itu di dalam keluarga dulu. Di dalam keluarga. Baru nanti membual rasa pelayanan itu. Maka hati-hati, tantangannya, seringkali suami memanfaatkan istri untuk kesenangan dirinya. Atau sebaliknya, istri memanfaatkan suami untuk kesenangan dirinya. Saya pernah mendengar dari seorang perempuan, lucu. Mamanya ngomong, anak muda, Romo, dia sedang pacaran Romo. Lalu perempuan itu ngomong apa? Saya gak pacaran kok, dia supir saya. Hati-hati.
Anak-anak muda sekarang mudah sekali memanfaatkan. Memanfaatkan. Maka lihat di dunia materialisme, boleh next. Terus next dulu ke bawah. Oke. Tantangan hidup modern adalah apa? Satu, budaya kenyamanan. Orang cari nyaman, orang cari pena. Saya tidak mau repot. Maka lihat, kalau suruh cari ketua lingkungan, gampang atau susah? Susah. Maka ketua lingkungan itu pasti seumur hidup sampai mati. Jadi kalau disuruh tunjuk ketua lingkungan, jangan saya, belum layak, saya masih berdosa. Emang Romo nggak berdosa? Kami bergumul juga dengan dosa, kami bergumul juga dengan godaan. Kenapa tidak mau melayani? Karena saya butuh istirahat, saya butuh tenang, saya butuh nyaman. Saya selalu jengkel dengan Romo, saya itu kurang tidur, saya itu butuh tidur. Bu, jangan ngeluh gak bisa tidur, nanti juga tidur selama-lamanya. Lah iya toh. Kenapa kok sedang hidup meributkan tidur, meributkan istirahat, nanti juga RIP. Iya toh? Istirahat sampai selama-lamanya langgeng, amin. Jadi kita diberi berkat oleh Tuhan bukan untuk mencari istirahat. Tapi itu dunia kita, mentalitasnya apa? Cari convenience, kenyamanan. Dan yang kedua yang menarik adalah apa? Disposability. Tadi, buang. Saya sudah tidak pakai, buang. Sudah tidak menyenangkan saya, buang. Tidak menarik, buang. Maka ke atas, tolong ke atas naik. Bapak Paus ngomong, udah. Saya udah bisa ngegerakin. Ketegangan yang timbul sekarang di dalam relasi adalah budaya individualistis. Saya hanya memikirkan diri sendiri. Saya pernah didatangin oleh seorang ibu, dan dia bertanya, Romo, kalau dengan perkawinan saya sudah tidak bahagia lagi. Saya sudah tidak tahan. Saya sudah kecewa. Saya sudah menyerah. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Saya berkata, bertahan. Bertahan. Bapak Ibu, ingat, bukan hanya Anda yang kecewa dengan perkawinan. Bukan hanya Anda yang tersakiti di dalam perkawinan. Bukan hanya Anda. Ya Pak, kalau ibu begitu menyakiti, bukan hanya Bapak yang tersakiti. Kalau Anda merasa keluarga saya itu Romo hancur, tidak sendirian, banyak yang seperti itu. Allah hanya minta apa? Setia dan bertahan. Allah tidak pernah meminta prestasi. Saya ingin keluarga yang sakinah warohmah. Orang yang terakhir orang dua omah gitu ya. Bukan. Maka Bapak Paus nanti kita lihat tidak ada keluarga yang sempurna. Yang penting apa? Setia, bertahan, bertahan. Romo saya sudah tidak tahan. Tenang, nanti kita lihat. Pernah uskup ditanya, Romo saya sudah tidak tahan lagi. Suami saya selingkuh. Saya ampuni. Dia selingkuh lagi Romo. Bahkan sekarang dengan babysitternya anak saya. Dia tiduri Romo.
Saya jengkel karena saya diajari memaafkan 70 kali 7 kali. Saya maafkan Romo. Selingkuh dengan guru private-nya, guru lesnya anak-anak. Apa yang harus saya lakukan Romo, Monsinyur? Lalu Monsinyur berkata, Bu, berdoa. Berdoa. Apa doanya Romo? Monsinyur, apa doanya? Bu, berdoa. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk memaafkan. Berikan aku kekuatan untuk memaafkan. Lalu untuk suami saya Romo, Monsinyur, doakan. Tuhan, berikan yang terbaik untuk dia. Dan betul, 2 bulan kemudian suaminya meninggal dunia. Ya, yang terbaik. Dia tidak mendoakan supaya meninggal, yang terbaik. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat Bapak Suci prihatin. Kenapa prihatin? Bahwa seringkali banyak orang terkurung dalam kepentingan diri sendiri. Tidak mau beranjak keluar untuk memberkati. Maka katekismus gereja Katolik mengajarkan bagus sekali. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Betul atau tidak? Betul. Tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani siapa? Saya ulangi. Karena beberapa tertidur. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk siapa? Tetapi manusia itu sendiri diciptakan Tuhan untuk lihat, melayani Allah. Bukan melayani diri sendiri. Melayani Tuhan. Saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya diciptakan oleh Allah untuk membawa berkat, keselamatan, kebaikan bagi pasangan saya. Maka kalau saya membawa kebaikan, berkat bagi pasangan saya butuh berkorban atau tidak? Ya, butuh berkorban. Butuh kecewa atau tidak? Betul. Maka bersyukurlah. Kalau Anda banyak kecewa dengan hidup perkawinan, Anda masuk surga. Yang penting setia, bukan aminnya. Amin tapi tidak memberi kebaikan sama aja bohong. Jadi sadarlah. Moto dari OSC adalah in cruce salus. Dalam salib ada keselamatan. Di dalam pengorbanan, di dalam penderitaan ada rahmat kemuliaan. Jadi bagi orang Katolik saya harus sadar, saya menderita di dalam perkawinan itu ndak sio-sio. Gusti boten sare. Nah, iya, Anda yang tidur di gereja, betul. Allah tidak tidur. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat, keluarga adalah sebuah apa? Adalah komunitas Injili, komunitas evangelical community. Maka lihat, di dalam komunitas Injili harus ada apa? Positif. Berpikir positif tentang pasangan Anda. Cari hal-hal positif. Yang kedua, support, dukung pasangan Anda, dukung. Jangan menghina pekerjaan suami Anda. Suami itu paling merasa berharga kalau pekerjaannya dihargai. Maka Bu, kalau suami Anda tiba-tiba mengganti lampu yang sudah 2 bulan, 3 bulan mati, Anda harus beri tepuk tangan. Hebat Pak, hebat. Suami penuh bakti. Jadi kalau suami Anda tiba-tiba setelah makan, piring kotornya dibawa ke dapur, hebat Pak, hebat. Jangan bawa ke dapur, tumben.
Itu ndak suportif. Itu asem tenan, itu asem tenan. Jadi kalau melakukan kebaikan, laki-laki itu butuh dihargai apa? Pekerjaannya. Apa yang dia lakukan? Kalau dia tiba-tiba sapu-sapu, Anda bersih-bersih di halaman, jangan ada langsung, oh, biasanya nggak pernah sapu-sapu karena tetangga kita cantik, ya tiba-tiba sapu-sapu di depan. Anda ndak suportif. Supportlah. Jadi istri Anda pun perlu disupport. Apa? Pujian. Seorang istri butuh sekali dikatakan, "Mam, saya sayang kamu." Butuh. Seorang suami ndak butuh. Walaupun istri Anda, "Mah, pilih bunga atau bunga bank?" Pasti cari bunga bank. Iya, deposito bahkan. Lebih kurang ajar lagi saudara-saudara. Walau bagaimanapun kata-katanya seperti itu, tetapi batinnya membutuhkan suportif. Dipegang, dipeluk pasangan Anda. Dibutuhkan. Suami, jangan hanya memeluk kalau mau ada maunya. Jangan kalau mau, "Mam, ayo Mam. Ayo Mam. Udah lama Mam." Peluklah. Tanpa mau, tanpa punya keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Peluk. Butuh. Anda laki-laki enggak butuh. Betul, istrimu butuh. Istrimu membutuhkan. Dan para suami, kalau para istri ke tempat yang baru, harus siap-siap jadi fotografer istri Anda. Dan tolong, kalau moto istri Anda, jangan kelihatan gendut. Suami itu kalau moto istri sembarang, wis, Pak, dibalik kameranya, dibalik. Itu istri Anda sebesar apapun akan langsung tinggi. Kalau enggak dari bawah ke atas. Kalau perlu 20 meter. Pak, sesekali kalau istri Anda keluar dari mobil, bukakan pintunya. Tutup pintunya. Sesekali aja. Tunjukkan rasa sayang Anda. Karena suami ini mau membuka dan menutup pintu. Bagi seorang wanita kelihatan dua. Istri baru atau mobil baru. Jadi saya menekankan suportif, apresiatif. Lihat, apa? Menghargai setiap pengorbanan pasangan. Hargai. Jangan mengatakan koyo ngono wae. No. Maka kenapa Paulus mengatakan terima kasih? Itu apresiasi. Kalau suami Anda kasih gaji kepada Anda, jangan katakan kok sakmin nih kurang. Tolong katakan terima kasih Papa, kau sudah mencurahkan tenaga dan darahmu untuk keluarga. Iya toh Pak? Iya. Cos. Bener. Langsung semuanya rungoke. Apresiatif, perlu dihargai. Sama, anak Anda pun perlu disupport, perlu dihargai. Tolong, jangan hanya melihat kamu raiso ini, kamu bandel. Ingat, di saat Anda banyak melemparkan negatif kepada anak Anda, akan jadi seperti itu. Karena Anda melemparkan kata-kata buruk. Tetapi pada saat Anda melemparkan berkat, anak Anda akan terberkati. Support, afirmasi, hargai, optimis. Dan Bapak Ibu yang terkasih,
bagaimana akhirnya hidup keluarga dipanggil untuk menjadi berkat juga. Lewat pertama apa? Teladan. Saya di gang rumah saya Katolik cuma sendirian. Semua gang saya Muslim. Dan Anda tahu Jawa Barat adalah Muslim garis keras. Tapi kenapa kalau di rumah saya ada persekutuan doa, ada Legio Maria, misa, gangnya ditutup. Padahal seberang rumah saya itu masjid. Jadi kalau orang-orang ke masjid pasti lewat depan rumah saya. Kalau kami buat misa, gang itu ditutup. Tidak ada satupun yang protes. Why? Karena tetangga saya tahu, ibu bidan baik. Ibu bidan baik banget. Ibu saya orang Mount Island. Ayah saya Clayton. Kami orang Amerika. Kok ketawanya menghina ya? Emang Amerika semua putih? Aku Amerika coklat coy. Ibu saya Muntilan. Bapak saya Klaten. Kalau bapak ibu, apalagi kalau pulang Muntilan selalu bawa beras ketan. Ibu tuh kalau udah pulang dari Muntilan, oleh-oleh beras 2 karung ketan. Dan semua dibagikan kepada tetangga-tetangga. Dibagi, ini oleh-oleh jenang. Oleh-oleh selondok. Selalu dibawa. Pernah kami mengingu kalkun. Tahu kalkun? Ngingu, melihara kalkun. Selalu bertelur kalkun itu. Dan kalau bertelur kan lebih besar daripada telur ayam toh, sebesar ini. Kok kayak no tonggone. Kenapa bu? Ben ngerasa no ndok kalkun kaya apa dibagi. Sampai akhirnya kalkun itu pun matilah. Capek bertelur saudara-saudara. Lalu saya ke pojok, ada mbah-mbah, kok ndak ada telur kalkun? Udah meninggal bu. Ibu. Jadi mereka tahu orang Katolik itu baik. Bapak saya walaupun tentara, lewat di depan orang, selalu permisi dan menyapa. Dan saya diajari, kok mbok bergaul, kono bek konco-koncomu. Katolik ki kudu apik. Ayah ibu saya memperlihatkan itu. Itu penginjilan. Itu adalah pelayanan. Ayah walaupun sudah capek, saya ingat kalau ronda, ya beliau ronda. Saya pernah waktu itu libur seminaris SMA. Pas jatah ronda, ayah kok kamu ronda kok. Saya ronda lah. Tok. Jam 1 kok ora ono sapa-sapa. Aku balekne turu. Kata ayah ini ada, rupanya ndak ada, kata saya itu. Jadi lihat di sini keterlibatan. Dan yang menarik adalah apa? Di dalam hidup berkeluarga, saya begitu kagum cinta ayah dengan ibu. Bapak ibu tahu, sampai maut memisahkan, iya atau tidak? Rupanya sampai maut ayah saya bersatu dengan ibu. 4 bulan yang lalu ayah saya meninggal dunia. Waktu beliau hari Jumat masuk ICU, saya di WA oleh adik saya, Mas, ayah sakit.
Ayah masuk ICU. Lalu saya berkata, wah, saya baru pulang Senin. Lalu saya cari panitia, tolong, saya pulang Sabtu, tugas saya sudah selesai. Ya Romo, padat sekali. Lalu akhirnya malam hari, saya digedor, Romo, ada penerbangan. Saya sedang di Kupang. Saya sedang seminar di Kupang. Ada penerbangan ke Jakarta, Romo. Oke, saya ambil. Minggu pagi, saya di bandara, saya telepon adik saya. Dek, kumpul bersama-sama ayah, video call. Panggil pasanganmu, panggil anak-anak. Kumpul. Lalu saya lihat di video call, ayah sudah pakai apa? Ventilator. Lalu alat di mana-mana. Saya berkata, ayah, ini Eko. Jangan pergi dulu. Ayah harus minta maaf pada Eko. Yang jadi anak siapa? Menang sih, ya Allah. Ini kesaksianku. Itu kan ibu-ibu. Memang saya sebelum ke Kupang, saya ke rumah ayah. Saya selalu, kalau ketemu ayah selalu berpelukan. Ayah selalu begini, halo, kami pelukan. Setelah saya bisa memaafkan ayah. Lalu akhirnya ayah, saya masih mau memeluk ayah. Tunggu, ayah harus minta maaf pada Eko. Karena ayah banyak melukai Eko. Eko luka batin pada ayah. Tapi Eko juga harus minta maaf pada ayah. Tungguin. Lalu saya berdoa, selesai. Saya naik pesawat, kan mati handphone. Sampai Jakarta, tiba-tiba WA adik saya, ayah makin drop. Waduh, kata saya. Lalu saya telepon adik saya, Dik, kumpul lagi, berdoa lagi. Ayo kita berdoa. Saya kumpulkan mas, dimatikan handphone. Tiba-tiba dalam hati saya berpikir, apa? Jangan egois. Tiba-tiba saya kok, oke, baik. Lalu saya buka handphone, ayah sudah makin lelah. Lalu saya berkata, ayah, nggak perlu nunggu Eko. Kalau ayah sudah tidak kuat, jalan, nggak apa-apa. Eko minta maaf. Maaf. Eko sering nyakiti ayah. Ayah, saya bangga punya ayah seperti ayah. Saya bisa jadi pastor karena saya anak ayah. Saya pastor, biarkan Eko memberi berkat ya pada ayah. Saya berkatin, saya tutup. 1 menit kemudian adik saya berkata, ayah sudah meninggal. Padahal kerinduan saya mendampingi ayah sampai mati. Ya sudah. 2 jam kemudian saya sampai rumah sakit. Lalu saya lihat ayah sudah tidak bisa apa-apa, terbaring karena sudah meninggal. Lalu saya berkata pada adik, saya mau mandiin ayah. Lalu adik-adik, saya juga, ayo. Lalu saya mandiin ayah, masih bisa bercanda. Ayah, dulu ayah mandiin Eko pakai air anget. Sekarang Eko mandiin ayah pakai air dingin. Biar kedinginan. Saya masih mandiin ayah. Tetapi saya menangis akhirnya. Pada saat saya memeluk ayah, ayah tidak memeluk saya. Itulah kehidupan. Jangan sampai menyesal. Kalau Anda mau berbuat baik, mumpung dia masih hidup. Ingat, waktunya tidak bisa kita duga. Anda sakit, Anda kecewa, jangan hidup perkawinanmu diatur oleh sakit kecewa. Bukan. Diaturlah oleh apa? Kehendak Tuhan, oleh cinta Tuhan.
Saya ingat sekali ada sebuah lagu yang menarik. Dikatakan gini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul Bapak Ibu, teruskan gak Bapak? Dikatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Jadi ada saat pelan-pelan gua mau ngomong, jadi memang ada hal-hal yang menyakitkan diizinkan Tuhan hadir pada kita. Tapi semuanya, bila kau izinkan semua terjadi, semua untuk kebaikanku. Semua untuk kebaikanku. Obat pahit kita telan untuk kebaikan. Kenapa saya harus berkorban untuk kebaikan keluargamu? Setelah menikah Anda tidak bisa memikirkan dirimu, tidak ada saya. Di dalam perkawinan hanya ada kata kita, tidak ada saya lagi. Maka saya harus berani berkorban untuk kebaikan siapa? Istri dan anak-anakku. Maka dikatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau bukan kadang tak mudah dimengerti. Memang tidak bisa dimengerti karena Tuhan. Maka tidak aneh Bunda Maria tidak mengerti apa yang Bunda Maria lakukan. Dia simpan dalam hatinya. Gak perlu dimengerti, jalanin. Manusia, Allah menciptakan semuanya untuk manusia, tapi manusia hidup untuk Tuhan. Jalanin. Walaupun menyakitkan, jalankan. Apakah Yesus tidak sakit memikul salib? Sakit, tapi dijalani. Ingat, Yesus berkata selesailah sudah, bukan di taman Getsemani, bukan dalam perjalanan menuju Golgota. Tidak, Yesus berkata selesai sudah pada saat apa? Salib. Apakah Yesus pernah kecewa? Apakah Yesus pernah merasa ditinggalkan Tuhan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa itu? Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus tidak hanya berhenti dikatakan seperti itu. Yesus mengatakan apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Bapak-bapak,
Bersama saya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang Bapak-bapak, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang wanita, waktu Tuhan. Berpegangan tangan Anda, pegang tangan, mumpung masih hangat. Pegang tangan pasangan Anda. Shh. Siapa tahu ini malam terakhir. Loh, saya tidak mendoakan. Waktu Tuhan. Coba suami istri yang belum bersuami istri menang, dan yang tidak ada suaminya menang. Janda-janda ini ribut terus. Diam. Sekarang suami istri saja. Berdiri. Tepuk tangan untuk para suami istri. Tolong Anda berhadapan dengan suami istri Anda. Ya. Berhadapan, bukan menghadap saya, Pak. Ya Allah. Berhadapan. Pegangan tangan seperti perkawinan. Nah, seperti ini perkawinan. Betul. Maaf, bukan. Nah, seperti ini pegangnya. Coba suami istri kita nyanyikan dari depan bersama-sama. Yang tidak bersama suami istri menang. Yang belum menikah menang. Ya. Bapak Ibu, katakan lagu ini sebagai kekuatan untuk pasangan Anda dan untuk Anda. Suami istri bersama-sama. Bilakah jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk. Pandang pasangan Anda. Ingat, Anda sudah bersama-sama sekian tahun. Anda sudah berjalan dalam manis pahitnya kehidupan. Anda masih diperkenankan bersama-sama berdua. Betapa indah hidup perkawinan, Bapak Ibu. Ingat, dulu saat pacaran Anda pun memegang tangan pasangan Anda. Ini berkat. Sekarang silahkan kecup pasangan Anda. Silahkan peluk dan kecup pasangan Anda. Ya. Tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Ada sekelompok yang iri, ada sekelompok yang jengkel. Bapak Ibu, sekali lagi perkawinan itu anugerah, berkat dari Tuhan. Berbahagialah Pak, Anda sakit ada yang ngurusin.
Tadi malam saya sebelum berangkat saya masuk angin. Ya betul. Saya mau taruh salon pas di punggung saya. Nggak bisa. Saya tempel dulu di tembok, baru saya nempel. Nempel salon pas itu akhirnya. Kasihan ya Pak. Terima kasih Pak atas penghinaannya. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah dipersatukan oleh Tuhan, ingat, yang membuat Anda bertahan dan kuat hanya Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Setelah kita disukacitakan, ini yang paling berat, kita akan beri persembahan. Kelihatan wajah Anda langsung begini. Tapi ingat, persembahan gereja Katolik itu enak, nggak perpuluhan loh, serelanya. Tapi yang Anda masukkan dilihat oleh Tuhan. Persembahan hari ini yang dikumpulkan akan dipakai untuk kebutuhan KEP di mendatang. Siapapun boleh masuk anggota KEP, bagus sekali. KEP itu membuat hidup iman Anda bertumbuh dan berkembang. Jadi beberapa anggota KEP tidak mampu, karena di dalam KEP kan butuh biaya untuk memanggil pembicara dan seterusnya. Maka kita akan mengumpulkan dana untuk mendukung KEP supaya bertumbuh berkembang di paroki Hati Kudus Metro, Hati Yesus yang Maha Kudus Metro ini, sehingga pertumbuhan iman umat terjadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.